Oke guys, balik lagi bersama saya. Jadi pada video materi kali ini kita bakal belajar bagaimana caranya kita menentukan area support dan juga resisten ya. Jadi apa itu support, apa itu resisten? Jadi support itu adalah area pemantulan bawah, sedangkan resisten itu adalah area pemantulan atas. Kapan terjadinya support and resisten? Support and resisten itu minimal adalah 2 kali pemantulan. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan guys, kita coba. Oke, di sini. Ini yang namanya area swing ya. Ini artinya namanya swing guys. Ini adalah swing height ya. Sedangkan yang bawah di sini ini adalah area swing low. Oke, ini adalah area swing low. Nah, apakah ini bisa terjadi potensi untuk menjadi area resisten? Bisa aja. Nah, ini bisa aja. Padahal ini baru 1 kali swing. Belum terjadi 2 kali pemantulan. Ya, jadi kalau misalkan ternyata kalian mau coba nih entry di sini, open posisi sell, misalkan seperti ini. Ya, kalian open posisi sell nih di sini. Ya kan? Ini ada 2 kemungkinan, antara dia mau balik ke bawah ya, balik ke bawah, atau malah dia tembus ke atas. Kenapa seperti itu? Karena ini baru 1 kali swing. Ini baru 1 kali pemantulan atau 1 kali swing bilangnya. Ya, kapan support and resistance itu terjadi? Support and resistance terjadi kalau misalkan 2 kali pemantulan. Ya, kalau misalkan di sini memang benar ini terjadi tempat pemantulan. Nah, kalian harus paham nih ada candlestick apa di sini, ada price action apa di sini sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau misalkan kalian belum paham ya, saranku minimal kalian ambil 2 kali pemantulan. Kalau 1 kali pemantulan itu sebenarnya kalian berarti 50-50. Kalian mencoba area swing ini apakah benar-benar terjadi area support ataupun area resisten. Karena kadang-kadang banyak banget orang yang misalkan mencoba, wah ini ada nih area swing, kita coba sell di sini, ya kan? Nah, berarti kan itu mencoba probabilitas 50% ke atas, 50% ke bawah. Ingat, yang namanya support and resistance itu adalah minimal 2 kali pemantulan. Ya, kalau misalkan mau tahu ini pemantulan bener di sini atau enggaknya, kalian harus melihat yang namanya price action harga dari candlestick pattern. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa pelajarin dulu yang namanya candlestick pattern. Oke. Nah, ternyata area resistennya syukur kalau misalkan mantul di sini, berarti ini jadi 2 kali pemantulan. Pemantulan 1, ini pemantulan kedua. Ya kan, kapan kita bisa entry? Bisa saja entry di pemantulan ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, kita bisa entry aja di sini. Nih, kita bisa entry di pemantulan ketiga, ya, kita bisa entry di pemantulan ketiga, pemantulan keempat. Semakin banyak pemantulannya dengan time frame yang tinggi, maka yang namanya support and resistance akan semakin valid. Tapi kalau misalkan terlalu banyak sekali juga nggak bagus. Apalagi kalau misalkan kalian scalping dengan time frame yang rendah. Banyak banget yang namanya support and resistance cenderung ditembus. Biasanya sudah 4 kali atau 5 kali itu ditembus. Tapi kalau misalkan kalian di time frame yang tinggi, yang namanya support and resistance itu akan semakin valid. Jadi kalau misalkan kalian analisa, sebenarnya memang disarankan menggunakan multiple time frame. Dari time frame yang tinggi diturunkan ke time frame yang rendah, diturunkan lagi ke time frame yang rendah. Oke. Nah, kalau misalkan kalian lihat seperti ini kejadian yang enak. Pemantulan 1, pemantulan kedua, kalian entry pemantulan 3 atau keempat. Bang, aku mau coba di sini bisa nggak? Bisa aja, tapi kalian harus paham yang namanya price action harga, ngelihat apakah di sini misalkan ada hammer, penolakan dari atas atau seperti apa. Nah, itu kalian tinggal analisa sendiri. Nah, bisa nggak kemungkinannya seperti ini? Ini ada area resisten, ya kan? Kita hapus dulu ini. Ternyata dia tembus, ya. Ternyata dia tembus, nggak jadi ke bawah. Bisa-bisa aja. Jadi pemantulannya gimana? Pemantulannya jadinya seperti ini guys. Ini adalah area resisten. Nah, ini adalah area resisten. Baru dia mantul di daerah sini. Tek. Nah, nanti mantul lagi di sini. Nah, gini ya kan. Jadi
ada kemungkinan kalau misalkan kalian trade di swing pertama ya. Kalau misalkan swing pertamanya baru terbentuk, ini misalkan swing high-nya baru terbentuk, bisa jadi dia memang mantul di sini. Tapi bisa jadi dia tembus. Habis itu area resistnya bukan seperti ini, area resistnya bukan gini, tapi area resistnya miring. Nah, jadi area resistnya tidak sesuai dengan kita harapkan. Ya, jadi area resistnya berubah jadi seperti ini. Makanya ketika saya bilang tadi, kalau misalkan kalian mau mencoba di area swing pertamanya dia, hati-hati ya. Kalau kalian mau coba di sini, ini hati-hati. Takutnya kalian sudah terlanjur open posisi sell ya kan, itu ternyata ditembus. Apakah seperti ini bagus ya kan? Sebenarnya menurut saya juga kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Nah, kalau misalkan kalian lebih teliti lagi, di materi sebelumnya kita bahas, kalau misalkan yang namanya uptrend, maka carilah open posisi buy. Jangan sekali-sekali kalian ambil open posisi sell. Ya, takutnya kenapa? Nah, ini saya jelaskan. Oh, ternyata sudah tahu nih, ini pemantulan ya kan, ini pemantulan. Ternyata marketnya gini, guys. Turun, memang mantul tapi di daerah-daerah sini. Ya kan? Terus dia turun. Ya kan? Nah, ini kalian bisa kecewa nih. Kalau misalkan posisinya modelnya kayak gini, pasti kalian akan kecewa. Karena kenapa? Ini bahaya karena cenderung ketika trennya sedang kuat naik, maka candlestick yang berwarna hijau akan lebih banyak, dan yang namanya tren majornya selalu akan lebih panjang daripada minor. Ya, kalau misalkan kamu lihat ini posisinya ya, selalu majornya ini lebih panjang guys ya. Ini majornya uptrend ya. Uptrendnya ini dari sini sampai ke sini pun ini panjang banget. Ya, ibaratkan ini badan cangkulnya, ini kepala cangkulnya, ini badannya. Jadi tipsnya tentunya banyak kalau misalkan kita ngikutin mayornya. Jadi jangan berlawanan sama tren. Takutnya ketika posisinya memang seperti ini ya, memang benar dia melakukan beberapa kali pemantulan. Ini pemantulan lagi ya kan, terus di atasnya ada pemantulan lagi, di atasnya ada pemantulan lagi. Benar, ini memang area resisten ya kan. Tapi kalau misalkan nih ternyata, bang, ini aku udah beberapa kali pemantulan ya kan, aku coba sell nih di sini ya, di pemantulan kedua atau ketiganya. Nah, ternyata kalian coba open sell nih di sini, ketarik terus sampai ke atas. Akhirnya apa? Akhirnya malah nggak TP, kenanya SL karena ketarik terus ke atas. Ini bahayanya ya. Jadi kalau misalkan trennya sedang kuat naik, maka cari buy. Kalau trennya sedang kuat turun, maka cari sell ya. Jadi ini contoh yang salah sebenarnya. Nah, bagusnya gimana? Bagusnya itu kamu cari pemantulan, 2 kali pemantulan, tapi itu di area bawahnya. Kalau ini posisinya trennya naik ya kan, maka kamu bisa entry di area supportnya dia. Support itu mana? Support itu yang bawah ya. Ini adalah pemantulan area swing pertamanya dia ya. Ini area swing pertamanya dia. Terus ini adalah area swing keduanya dia. Oke. Nah, ini adalah area swing ketiganya dia. Ini area swing ketiganya dia. Nah, maka kalian bisa entry di sini nih, cepret ke atas. Nah, ketika kalian entry di sini ke atas sini, nih kalian bisa lihat nih, open buy di sini, TP-nya panjang, SL-nya juga nggak akan kesentuh karena dia nggak akan ketarik-tarik seperti kasus yang di atas. Jadi kalau misalkan trennya naik, cari area supportnya. Tapi kalau trennya turun, maka cari area resistennya untuk sell. Ya, simpelnya seperti itu guys. Kita contohin lagi. Misalkan tren sedang kuat turun. Oke, tren sedang kuat turun. Apakah ini terus tiba-tiba kita bisa buy di area swing? Bisa-bisa aja. Kalau kalian paham candlestick pattern, ada konfirmasi harganya, silahkan kalian buy di sini, nggak masalah. Tapi ternyata kenyataannya enggak, dia malah tembus, turun lagi ya kan. Nah, kalian bisa lihat nih, takutnya kalau kalian posisinya buy, ternyata itu dilanjutkan penerusan ke bawah. Ini yang berbahaya guys
Ya, kita memang benar, analisanya benar. Oh, ini area resistennya, ini area supportnya benar. Tapi bahaya kalau misalkan ketika kalian posisinya downtrend, terus kalian open posisi buy di sini, ketarik terus kena SL terus malahan ya. Jadi kalau misalkan tren sedang kuat turun, maka carilah open posisi sell. Kapan sellnya? Ketika ada di area resistennya. Ya, ini ada pemantulan 1, ini area swing 1, ini area swing 1, ya. Ini area swing 2-nya. Oke. Kapan kita entry? Di swing ketiganya. Ya, ini di swing ketiganya. Nah, ini Bang, kenapa kok kita nggak entry sini? Emang kamu bisa nemuin harga pertama ketika dia menciptakan swing? Apakah memang dia gini? Ternyata dia gini gimana? Areanya jadinya gini. Nah, ini yang bahaya, guys. Paham ya? Jadi kalau misalkan usahakan lihat aja yang 2 kali pemantulan. Nanti kalian baru bisa entry pemantulan ketiga, keempat. Bisa nggak di swing keduanya bisa, tapi kalian harus lihat candlestick pattern atau mungkin kalian menggunakan Fibonacci atau combine yang lain bisa-bisa aja. Ya, intinya kalau tren kuat naik buy aja. Jangan cari sell, cari di area support. Kalau tren sedang kuat turun, cari sellnya di mana area resisten. Simpelnya gitu aja. Ya. Misalkan kayak gini ya. Ini posisi lagi tren kuat turun, pemantulan 1, pemantulan 2, pemantulan ketiga. Ya, ini ada pemantulan keempat. Oke, pemantulan keempat. Nah, kalian open posisinya apa? Open posisinya adalah sell ya. Sell di sini asalnya pakai swing yang sebelumnya ya kan. TP di sini jauh banget. Ini bisa TP. Paham ya? Jadi kalau misalkan tren turun, ambil aja open posisinya yaitu adalah sell. Jangan sekali-sekali kalian ambil buy. Bisa nggak sih ambil buy? Bisa aja, bisa aja. Nggak ada larangan, nggak ada. Saya cuma mengingatkan aja ya, kalau misalkan posisinya takutnya nanti kalian ketarik, guys. Ini contoh ya. Ini misalkan posisinya ada di area support. Ini area support ya kan. Ada pemantulan nggak? Ada. Ini swing 1 ya kan. Ini swing 2 ya. Terus kalau misalkan Bang aku mau buy di sini, bisa nggak? Bisa, tapi jaraknya kamu lihat, jangkauannya cuma pendek banget nih. Segini, ya kan? TP-nya tipis, ngapain kita nyari yang terlalu high risk seperti ini? Paham ya? Syukur-syukur kalau misalkan di TP, oh ternyata Bang aku coba Bang, yang di pemantulan ketiga aku coba di pemantulan keempat Bang. Nah, aku coba open posisi buy di sini. Ya kan? Aku ambil posisi buy di sini. Cepret TP ku di sini Bang. Cepret enggak, ketarik-tarik terus, yang ada kena SL. Nih, ketarik ke bawah ya, terus kena. Bener nggak? Tapi pemantulannya bener. Habis itu dia nyentuh di area resistnya, bener-bener aja. Tapi kan kamu ketarik dulu. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau misalkan yang namanya support and resistance, intinya adalah 2 kali pemantulan. Bisa nggak aku trade di area swing pertamanya? Bisa. Jadi kamu mencoba probabilitas untuk menjadi area yang valid. Ya, jadi di pemantulan keduanya otomatis kita coba untuk entry-nya. Tapi di sana kan memang kalau support and resistance itu di pemantulan ketiga keempat. Ya, kalau misalkan tren sedang kuat naik, maka cari buy di area support. Kalau tren sedang kuat turun, maka cari sell di area resisten. Nah, semakin besar yang namanya time frame, maka yang namanya support and resistance akan semakin valid. Cenderung di respect di harga-harga tersebut. Tapi semakin kecil time frame-nya, maka support and resistance-mu akan cenderung sering dijebol. Nah, seberapa banyak? Kalau misalkan time frame yang besar, misalkan di 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya 6 kali, masih aman guys. Di time frame 1 jam, 30 menit, itu kita tinggal ngeliat yang namanya candlestick pattern-nya. Oke, kita tinggal ngeliat candlestick-nya, ada pola apa di situ, kita entry sesuai dengan arah marketnya. Tapi kalau kalian di time frame misalkan 5 menit, 15 menit, hati-hati. Biasanya itu ke 5 ke 6 sudah tembus, sudah bocor ya. Bahkan kadang-kadang di keempat udah bocor guys. Maksudnya gimana? Sering ditembus. Misalkan ini pemantulan 1, pemantulan kedua, pemantulan 3. Ya kan? Terus ternyata tiba-tiba di sini itu dia langsung ditembus ke atas, udah berubah harganya. Dia sudah langsung berubah harganya. Oke. Nah, karena kenapa? Karena semakin kecil yang namanya time frame, maka support and resistance-nya juga kurang valid lah intinya. Baik itu dari pola candlestick-nya, baik itu dari SNR yang kurang valid kalau misalkan di time frame yang kecil. Jadi kalau misalkan kalian analisalah di time frame yang besar.
Sama juga ya, ketika ada di market yang sedang sideways juga sama, minimal itu adalah 2 kali pemantulan. Oke, nih minimal 2 kali pemantulan guys. Nah ini adalah area resistennya, ini adalah area resistennya, ini adalah area supportnya, seperti itu. Nah, resisten itu adalah pemantulan yang atas, ini disebut yang namanya resisten. Yang bawah ini disebut yang namanya support. Oke, simpelnya seperti itu ya, support. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau belajar support and resistance, kalian harus bisa juga memahami structure market itu cenderung seperti ini. Jadi nggak asal kalian nanti oh ini area support, oh ini area resistance, asal mantul kalian hajar, jangan. Takutnya ketika kalian hajar bantul ya kan, kalian asal nggak ngikutin arah trennya malah keseret-seret, bisa jadi seperti itu. Nah kalau misalkan di sideways enak, tinggal kamu buy or sell di area support and resistance-nya. Kalau misalkan di area supportnya ya sudah kamu bisa open posisi buy ya, tapi kalau misalkan kamu ada di area resistannya ya sudah kamu open posisi sell, karena dia cenderung mantul-mantul di daerah seperti itu. Simpelnya seperti itu. Oke. Oke, kita coba hapus gambarnya, kita coba langsung cek di grafik. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini. Langsung aja kita tandain ya, basic aja. Ini ada area resisten. Nih, kalau kalian lihat. Ini ada pemantulan 1, pemantulan 2, pemantulan 3, 4 ya, 5, 6, 7 ya. Ini di time frame-nya adalah time frame 1 jam. Karena semakin besar time frame-nya, maka support and resistance-nya akan semakin valid. Ya, apakah di sini ada daerah support and resistance kecil? Ada aja. Kalau misalkan kalian cek di time frame yang lebih kecil ada guys. Misalkan ini saya mau tarik lagi area-area pemantulan, di area supportnya juga bisa. Nih misalkan gini, ini bisa guys. Ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Jadi support and resistance ini juga seni tarik menarik garis ya. Jadi kalau tiap orang support and resistance-nya bisa beda-beda gambarnya, tergantung orangnya masing-masing. Ini misalkan nih, kalian bisa lihat ini mayornya panjang banget ke bawah, minornya kecil, panjang banget mayornya, minornya kecil, panjang banget mayornya. Ya kan, kamu bisa lihat sendiri seperti ini kalau misalkan marketnya. Nah, kalau misalkan kamu open posisinya buy di sini, ya kan, kamu buy di sini. Ya, sebelum kamu TP, SL-mu di sini udah kasih jarak jauh. Ini keseret kamu kena SL. Jadi kalau misalnya trennya turun, cari sell-nya, jangan cari buy-nya, simpelnya gitu. Jangan sekali-sekali, oh ini bener bang mantul di area support. Iya bener. Bener nggak? Bener, nggak ada salahnya, bener. Cuma takutnya nanti keseret. Ya kalau kamu pas dapat di pucuk bawahnya ya, nggak kena seretannya nggak masalah. Misalkan nih kamu open posisi buy di sini, kamu nggak keseret gitu ya. Bang aku langsung TP, ya bagus gitu loh. Tapi aku cuma mengasih tahu aja. Bahayanya kalau misalkan nanti kamu keseret, kalau misalkan posisinya open posisi buy, posisi trennya lagi turun, bahaya. Ini aja misal kamu open di sini nih, kamu open di sini nih, yang ini. Ini kalau misalkan kamu nggak mengantisipasi ini udah keseret, kena SL duluan, cepret, kena SL duluan, baru keseret, baru nanti terbang lagi. Ya bener, memang area support gitu loh. Ini bahayanya. Jadi saranku, kalau misalkan tren sedang turun kayak gini, ya sudah, open posisinya apa? Sell-nya aja, usahakan cari sell. Mau dia keseret nggak akan keseret, keseretnya pun dia akan keseret ke bawah. Yang ujung-ujungnya nanti juga TP, paham ya? Yang ujung-ujungnya dia TP. Mau dia keseret dulu di sini nih, misalkan di pemantulan sini nih, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya TP. Mau kamu SL-nya lebar segini juga nggak akan keseret, nggak akan nyentuh SL-nya karena jarak atasnya ini bersih, dia nyeretnya ke bawah. Kalau yang ini bahaya. Misal kamu buy nih di area sini, kamu buy misalkan di area sini nih, kamu lihat nggak mampu nembus areanya, kamu keseret dulu sampai bawah, cepret kamu kena SL nih di sini. Ya bener, ini area pemantulan bener. Tapi kan emang kamu tahu, kamu mantul di sini, kamu udah masuk malah keseret ke bawah, ternyata masuknya di sini. Ya kan, ya kalau SL-mu lebar banget ya ujung-ujungnya TP, ya bener. Tapi ya kali SL-mu panjang banget kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi kalau misalkan trennya sedang kuat turun, ambil sell, jangan ambil buy. Ini contoh case-nya seperti ini. Ya.
Yang atas ini adalah area resistennya. Ini area resist nih. Saya tandain aja dengan R aja ya, resisten. Yang bawah ini adalah area support. Nah, ini kalau misalkan ini ada pemantulan satu, ada pemantulan kedua. Oke, ini pemantulan satu, ini pemantulan kedua, ya kan? Oh bang, aku mau coba prediksi di sini. Ini sell nggak? Kalau di area swing pertamanya bisa aja. Oh ternyata case di sini tiba-tiba nge-sell, ya kan? Tiba-tiba down. Ya sudah, kalau misalkan kamu mau coba di sini silahkan. Ternyata kalau misalkan kamu pasang di sini pun juga TP gitu loh. Toh juga tiba-tiba ada change of character di sebelah kirinya di sini, ya kan? Ini ada change of character di sini, dia ngelanjutin downtrend nih, tuh, ya kan? Ini kalau misalkan kamu sudah belajar yang namanya structure market, enak nih, ada change of character, ya kan? Terus tiba-tiba dia turun lagi ke bawah, simpelnya gitu ya. Turun ke bawah, ini di breakout, tembus, dia sempat retrace dulu, ngambil nafas dikit, ini naik lagi ke atas. Nah, jadi kalau misalkan posisi turun, enaknya memang ngambil sell, jangan ngambil buy. Sama semua. Apakah ini akan seperti itu semua? Nah, yang namanya support and resistance ini tinggal tergantung seni tarik menarik garis. Kamu bebas, yang penting kamu tarik, banyak pemantulan yang konfirmasi silakan. Mau kamu tarik di sini bebas, ya kan? Mau kamu tarik di manapun tuh bebas, guys. Misalkan nih, aku mau tarik di sini aja. Nih, aku mau tarik di sini sama aku mau tarik di daerah sini bebas, nggak ada masalah. Yang jelas ini tempat-tempat pemantulan, maka yang atas ini adalah resisten, yang bawah ini adalah area support. Ya kan? Kalau yang di bawah ini juga ini sama, ini area supportnya dia. Oke. Bebas ya, karena yang namanya support and resistance itu seni tarik menarik garis, guys. Nggak ada kepastian mana yang benar mana yang salah, enggak ya. Itu tergantung dari orangnya masing-masing, dia menganggap itu yang dia tarik benar atau salah, bebas. Mau kamu tarik kayak gini selama pemantulannya banyak dan dia banyak beberapa kali pemantulan di daerah-daerah situ, nggak masalah. Ini area supportnya, ya kan. Terus misalkan ini ada area resistnya, tuh ini area pemantulan resistennya. Ya, valid aja. Ini kalau misalkan kayak gini gimana? Biasanya di time frame H4 atau yang lebih besar itu bakal terjadi yang namanya rejection harga. Valid aja, nggak ada hukumnya. Oh ini salah, ini benar, nggak ada. Ya, jadi kalau support and resistance tergantung seninya tarik menarik garis sama ngeliat konfirmasi candlestick. Di dalam sini juga ada sebenarnya, guys. Kalau kalian pecah satu-satu, ini ada semua ya. Jadi kalau misalkan kalian pecah di dalam support and resistance besarnya pun juga ada isinya. Nih, misalkan saya pecah nih di sini. Nih, saya coba, ini area pemantulannya di breakout turun, ya kan. Ini area resistennya, ini ada area resistennya. Terus di sini ada area supportnya, bisa aja, nggak ada yang salah, guys ya. Yang namanya support and resistance tuh seni tarik menarik garis, tergantung orangnya bacanya gimana, ya kan. Biasanya ini nanti tinggal ditunggu aja sama konfirmasi candlestick. Nah, konfirmasi candlestick nanti ada di materi yang lainnya. Nah, kamu tinggal ngeliat aja area support and resistance-nya, supply and demand-nya, tinggal kamu lihat aja mana yang valid, mana yang tidak. Ini semua bisa, guys. Kalau misalkan kamu mau cari satu-satu area kecilnya, kalau kalian rubah di time frame yang kecil, bisa aja ya. Nih misalkan dapat lagi nih di sini nih, ya kan. Ini dapat lagi, terus dapat lagi nih area pemantulannya, bisa aja, nggak ada yang salah, guys. Ini juga sama, ini jadi area resisten, ya kan. Nah, ini contoh nih jadi area resisten. Ini ada pemantulan, ya kan. Pemantulan lagi, pemantulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali pemantulan. Kenapa kok bisa sampai 9, Bang? Karena kita time frame-nya besar. Kalau kamu rubah ke time frame yang kecil, wah, 5 kali jebol, ya 4 kali jebol, 6 kali sudah jebol. Tapi kalau di time frame yang besar, kecenderungan jebol itu lebih lebih jarang lah. Nih, kamu mau tarik di sini bisa. Bebas ya. Bebas, terserah kamu. Semakin banyak pemantulan maka semakin valid. Mau tarik di mana aja bebas, guys. Yang penting support and resistance itu ada konfirmasi candlesticknya dan banyak pemantulannya, berarti itu valid.
Ini pemantulan 1, 2, 3, ya kan, 4, 5, ditembus break of structure, habis itu dia retrace nih harganya. Habis tembus BOS, dia retrace ke atas terus turun lagi, ya kan. Nih turun lagi, terus ini turun jadi area resisten. Ini disebut yang namanya support become resistant. Nah, jadi bebas ya, yang namanya support and resistance mau kamu tarik seperti apa aja, terserah kamu guys. Yang penting kalian paham arah marketnya kemana dan konfirmasi candlesticknya sesuai, nggak masalah. Ini bisa juga, ini ditarik gini juga bisa. Tapi ingat, kalau posisi downtrend kayak gini jangan ambil buy guys ya. Ambil, usahakan sell-nya aja, jangan ambil buy-nya. Nanti tinggal kalian konfirmasi aja sama change of character, itu juga bisa. Kalian mau tambahin semua di sini juga bisa, karena ini sini tarik menarik garis, nggak ada yang salah. Tiap orang cara bacanya pun juga berbeda-beda. Oke. Ini misalkan nih area resistennya ditembus, break of structure, retrace, terus ambil nafas, dia terbang. Ini berarti resisten become support. Nah, ini kalau misalkan kalian sudah belajar ya, support become resisten, resisten become support, kalian paham guys. Ini semua area-area pemantulan guys. Nah, ini juga sama nih. Pemantulan 1, pemantulan 2, pemantulan 3, pemantulan keempat, kelima, ditembus break of structure, retrace, ambil nafas, ada change of character di sini, turun ke bawah, sell. Ya kan, jadi dia sempat ketahan. Yang sebelumnya kamu bisa ngebuy nih di daerah-daerah sini. Nih kamu ngebuy di sini nih, pemantulan ketiga, keempat, ya kelima, terus di breakout, retrace, ngambil di sini, bisa sell di sini. Nih kalau kalian gabung ada golden Fibonacci nih di sini. Nah, ada golden Fibonacci kan. Diskon harga di sini, terus kalian bisa sell di sini, cepret. SL-nya di sini, TP-nya di bawah dapat. Sampai bawah pun juga dapat, sampai di sini dapat. Nah, jadi kayak gitu ya, nanti kalian tinggal kombinasiin aja. Jadi intinya support and resistance itu adalah area-area pemantulan. Semakin banyak pemantulan semakin valid. Semakin tinggi yang namanya time frame-nya semakin bagus, semakin kecil time frame-nya maka tidak valid yang namanya support and resistance, dan juga pola candlestick itu kurang terlalu valid guys. Kalau ditembus ya ditembus aja. Kalau trennya sedang kuat naik, maka cari buy di area support. Kalau misalkan tren sedang kuat turun, maka cari sell di area resisten. Kalau marketnya sedang sideways, ya sudah, kalian bisa buy or sell. Terserah, kalau di area resisten kalian sell, kalau di area support kalian buy. Simpelnya seperti itu aja guys. Oke guys, mungkin materinya sampai di situ aja ya. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja chat saya, baik itu di WhatsApp ataupun di Telegram. Oke guys, see you di next materi berikutnya. Bye bye guys.